Oke teman-teman, di sini aku mau bahas lagi tentang TV LED. Namun kali ini saya mau bahas tentang power supply-nya. Ya, power supply yang mungkin bermasalah dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mau belajar tentang TV LED. Begitu ya, men. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang apa yang sering rusak di bagian power supply TV LED seperti itu. Nah, caranya gampang. Ketika kalian menemukan TV LED yang mati total, bisa jadi kalian cek dulu tegangan di sini. Nah, tegangan outputnya intinya. Outputnya biasanya ada beberapa jenis ya. Untuk TV Shop ini dia pakai dua output saja, satu output ke backlight, ke rangkaian backlight, kemudian yang satu ke rangkaian power DC to DC. Nah, untuk TV Shop ini dia cuman pakai tegangan 12 volt sama ini kalau nggak salah 25 volt untuk backlight. Yang 12 volt dia buat mensuplai IC audio, IC tuner, kemudian IC utama ini USB dan lain-lain seperti itu. Nah, jika kalian cek tegangan 12 voltnya di sini atau di sini, ya dia nggak muncul sama sekali, bisa kita artikan kalau power supply-nya sini bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, pasti ada pertanyaan nih bagi teman-teman, Bang, masalah yang paling sering terjadi di suatu TV LED kalau power supply-nya dia nggak mengeluarkan tegangan. Yang paling sering saya jumpai adalah di sini. Coba lihat. Nah, IC ini adalah IC PWM. Saya menyebutnya dia IC PWM. Untuk TV Shop ini atau di TV Polytron juga dia pakai IC PWM seperti ini. Saya suka kalau pakai IC seperti ini ya, men. Dengan optocoupler satu biji seperti ini. Itu sangat mudah dalam kita melakukan perbaikan gitu. Biasanya sebelum saya memvonis IC ini rusak, saya angkat dulu MOSFET ini, kemudian saya ukur di gate-nya apakah dia ada tegangan. Misalkan ada tegangan sekitar ya 3-4 volt, itu bisa kita artikan untuk IC-nya ini bekerja. Nah, misalkan di kaki gate dari MOSFET utama sini, biasanya seri ini 7N65 kalau nggak salah. Misal di kaki gate dia nggak ada tegangan sekecil apapun itu ya, biasanya 3-4 volt. Misal dia nggak muncul tegangan, bisa kita artikan IC ini rusak. Atau di sini juga. Nah, ini adalah air starter gitu ya, ini air starter. Misal R ini putus, IC ini tidak bekerja. Nah, seperti itu. Misal R ini tidak putus, ini ada tegangan untuk starternya, bisa kita artikan IC ini yang rusak. Nah, tapi yang paling sering terjadi adalah IC PWM ini rusak. Udah, men. Pokoknya IC ini itu sering banget rusak. Saya sangat sering menemui juga. Ndak di Shop, ndak di Polytron, semuanya sama gitu ya, IC PWM sering rusak. Nah, misalkan IC PWM dicek udah bagus, udah diganti, air starternya ini juga udah bagus gitu ya. Biasanya air starter ini dia hambatannya tinggi, men, sekitar 100 kilo ohm sampai ada yang pakai 1 mega kalau nggak salah di sini. Kadang ada yang 100 kilo di seri 4 biji seperti ini. Ini kalau nggak salah 100 kilo di seri 4 biji. Nah, ini kalau nggak ini IC PWM. Kalau nggak IC PWM biasanya juga MOSFET, maksud saya MOSFET 7M65 yang bermasalah. Pertama di TV Polytron pernah itu saya nemuin di seri berapa itu lupa, men. 7N65 nya yang bermasalah. Dia tidak konslet, tidak apa, tapi mati total gitu ya. Setelah saya ganti 7N65 nya dia beres gitu. Simple, men, sebenarnya untuk power supply perbaikan ya. Yang saya jelaskan tadi, jika tidak ada
bermasalah atau power supply rusak memang diakibatkan oleh apa ya, oleh umur gitu. Misalkan power supply-nya rusak gara-gara ada listrik mati, atau ketika ada listrik padam kemudian listriknya nyala, kemudian si TV ini malah tetap mati total gitu ya. Biasanya untuk kasus yang seperti itu kalian cek elko ini men. Paling sering elko ini dia kembung. Nah, misalkan udah kembung, saya bisa pastikan dioda ini konslet. Nah, ini dia pakai dioda SMD. Dioda SMD ya, dioda bridge. Saya sering nemuin ini konslet. Kemudian elko-nya kembung dan fuse-nya putus. Nah, tapi jangan kalian buru-buru ganti 3 biji ini ya men. Jangan buru-buru ganti, karena biasanya MOSFET ini juga ikutan jebol gitu ya. Meskipun kadang juga ada yang MOSFET ini masih bagus sih, ada, cuman alangkah baiknya kalian cek dulu MOSFET ini apakah dia konslet ke ground atau enggak gitu ya. Udah sih, kayaknya cuman itu doang masalah di power supply yang paling sering ya. Intinya itu, kalau misalkan tidak ada terjadi kesalahan listrik, misalkan tegangannya stabil-stabil aja tapi TV tiba-tiba mati, biasanya R ini resistor starter, kemudian IC PWM dan MOSFET ini yang bermasalah. Itu sangat sering sekali men. Tapi oh ya, aku lupa, pernah tuh dulu ya, aku mau cerita dikit, di TV Shop. Di TV Shop serinya berapa itu, aku nemuin tegangan di sini ada men. Tegangan di sini ada, cuman ngedrop gitu ya. Dia tegangannya drop gitu men. Saya cek seluruh rangkaian di sekunder, saya cek optocoupler, saya cek IC, MOSFET dan lain-lain, semuanya bagus. Dan kalian tahu apa? Usut punya usut, ternyata ME filter ini atau lilitan, nah lilitan di jalur AC ini dia mati satu men, atau putus satu. Nah, lilitan ini dari AC, cek AC dari fuse menuju ke dioda penyearah atau dioda bridge, itu putus setelah satu kaki men. Nah, biasanya kan kalau misalkan ME filter ini putus, nah kayak seperti tegangan AC yang ndak muncul semua, katakanlah yang pasa dia ndak muncul, secara otomatis power supply kan off gitu. Nah, tapi waktu itu berbeda men. Saya ndak tahu kenapa ya, saya ndak pelajari lebih lanjut karena posisi kerjaan lagi banyak gitu men. Saya cek, nah dia salah satu ndak nyambung. Nah, yang kanan nyambung, yang kiri ndak nyambung. Kemudian saya ganti pakai punya Polytron kalau nggak salah. Saya ganti dan langsung nyala gitu, langsung on. Saya cukup terheran-heran, dan sayangi dulu itu ndak tak bikin konten karena kerjaan lagi numpuk banget gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini ya, sekadar cerita-cerita dikit doang. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan dan kritik silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. See you in the next time, bye bye.